sebelum kita bahas studi kasusnya ya, karena mungkin kita berangkat dari pemahaman yang berbeda-beda gitu, dan saya selalu pengen ngebenerin, bukan ngebenerin, saya selalu pengen membangun fondasi yang cukup dulu nih kalau kita bahas ALK. Apalagi di sini campuran ya, ada D3 pajak, D3 bea cukai, dan ada D3 penilai ya kayaknya ya. Nah, artinya kita harus samakan dulu fondasi kita ya. Saya izin share screen. Saya butuh coret-coretan. Kita coba dulu sampai coret. Oh, bisa. Oke, jadi nama mata kuliahnya itu kan analisis laporan keuangan dan SPT gitu ya. Analisis laporan keuangan dan SPT. Maka yang dianalisis itu ada dua ya, laporan keuangan dan SPT. Jadi kita akan menganalisis laporan keuangan sebagai laporan keuangan tersendiri, atau mungkin SPT sebagai salah satu bentuk kewajiban pelaksanaan perpajakan wajib pajak, maupun kedua-duanya gitu. Kita gabungkan analisis laporan keuangan dan SPT. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh mata kuliah ini sebenarnya. Jadi goals-nya itu lebih ke memberikan skill bagi mahasiswa itu untuk apa? Analytical thinking ya, berpikir secara analitis. Mengenai apa? Mengenai laporan keuangan, mengenai SPT, maupun hubungan di antara keduanya gitu. Cuma memang di sebelum UTS ini lebih banyak berbicara mengenai laporan keuangannya. Nanti setelah UTS akan banyak bicara mengenai SPT-nya gitu, maupun hubungan dengan laporan keuangan gitu. Karena yang kita analisis itu ada dua, ada laporan keuangan dan juga SPT, maka pemahaman yang bagus itu harus dibangun terkait keduanya, ya terkait laporan keuangannya, ya terkait SPT-nya gitu. Nah, ini yang kemudian akan ada gap nih antara mahasiswa dari prodi pajak atau penilai dengan mahasiswa dari mungkin prodi bea cukai atau prodi yang lain gitu. Karena pemahaman terkait SPT-nya itu beda-beda. Nah, itu yang mungkin kemudian akan jadi PR ya menurut saya untuk masing-masing prodi. Nah, sementara pemahaman terhadap laporan keuangannya juga beda-beda gitu. Kayak misalnya ada beberapa prodi yang mungkin cuma dapatnya pengantar akuntansi gitu. Artinya pemahaman akuntansinya baru mendasar banget. Ada juga prodi yang mungkin sudah dapat analisis dapat akuntansi keuangan lanjutan atau akuntansi keuangan menengah ya, AKM atau AKL gitu. Nah, itu kemudian menyebabkan ada distorsi sebenarnya ya. Oleh karenanya, fondasi yang kuat itu perlu dibangun terlebih dahulu teman-teman sebelum masuk ke materi ini. Karena materi analisis laporan keuangan itu menggabungkan banyak mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah apa saja? Yang mata kuliah akuntansi itu sendiri, ya. Lalu mata kuliah perpajakan, termasuk mata kuliah akuntansi perpajakan yang mungkin sekarang lagi dipelajari bagi beberapa prodi, dan juga mata kuliah analisisnya gitu ya, maksudnya hasil dari analytical thinking atau skill analytical thinking yang selama ini dibangun gitu. Artinya agak membutuhkan fondasi yang cukup bagus sebelum kita bicara mengenai analisis laporan keuangan maupun analisis SPT. Oleh karenanya, yang pertama yang perlu kita bangun adalah pemahaman terhadap laporan keuangan itu sendiri, ya. Jadi yang pertama kita harus paham terhadap laporan keuangan. Yang kedua, kita juga harus paham terhadap SPT, gitu. Karena kalau kita nggak paham laporan keuangan, nggak paham terhadap SPT, maka susah gitu menganalisis keduanya, gitu. Makanya pemahaman di antara keduanya menurut saya menjadi penting. Nah, saya ingin mengulang nih, mengulang pemahaman terhadap, saya nggak akan bahas SPT, saya hanya akan bahas terkait laporan keuangannya ya, sebelum kita bahas kasus. Karena dari kasus yang saya baca sekilas itu sebenarnya erat kaitannya dengan pemahaman terhadap laporan keuangan itu sendiri. Nah, bicara tentang laporan keuangan itu sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa.
laporan keuangan. Ada yang bisa nyebutin nggak laporan keuangan itu apa saja? Ya, silakan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah laba rugi, neraca, perubahan modal, Terus, arus kas. terus. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin. Ayo. Izin menambahkan Pak, catatan atas laporan keuangan. Ya, CALK. Nah, sebenarnya ini nih, 5 laporan keuangan yang minimal perlu teman-teman pahami. Bahwa laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, sekarang nama lengkapnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Lalu ada laporan posisi keuangan, dulu disebut sebagai neraca ya, sekarang namanya laporan posisi keuangan. Lalu ada laporan perubahan modal, lalu ada laporan arus kas, lalu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, sebenarnya menurut PSAK 1, laporan keuangan itu ada 7 ya. Yang keenam itu adalah penyajian, terkait penyajiannya, bahwa minimal laporan keuangan itu disajikan 2 periode. Makanya kalau kita baca laporan pasti disandingkan antara dua 2000X dengan 2000X-1 gitu kan. Minimal 2 periode. Lalu yang ketujuh juga masih terkait dengan penyajian. Bahwa kalau suatu laporan keuangan di restate, restate itu adalah restatement laporan keuangan, jadi dibetulkan, diperbaiki, ya. Kalau laporan keuangan itu dilakukan restatement, restatement, maka yang disajikan itu 3 periode, yaitu periode saat ini, ya, periode sebelumnya, dan awal periode terdekat sebelumnya, gitu. Jadi kalau misalnya laporan keuangan 2000, sekarang kan 2024, misalnya wajib pajak akan melaporkan laporan keuangan 2023, tapi restatement, mau merestate laporan keuangan 2023, maka periode yang disajikan adalah 1 Januari 2023, lalu 31 Desember 2023, dan 31 Desember 2024. Jadi ada 3 periode. Makanya kalau teman-teman lihat laporan keuangan dengan format penyajian ada 3 periode, itu kemungkinan besar adalah laporan keuangan hasil restatement atau pembetulan yang mengakibatkan perlu adanya perbaikan secara retrospektif, jadi mundur gitu. Nah, laporan keuangan sama seperti SPT ya, teman-teman. Kalau ada kesalahan juga harus diperbaiki, namanya restatement laporan keuangan. Untuk perusahaan terbuka, selain ada restatement, ada juga istilahnya reissue ya. Reissue itu dia mengisu kembali laporan keuangan tanpa melakukan restatement. Nah, ini adalah 7 jenis laporan keuangan yang perlu sama-sama kita pahami. Minimal teman-teman bisa menyebutkan 5 ini. Itu yang pertama, teman-teman paham apa saja jenis laporan keuangan. Yang kedua, next step-nya setelah paham jenis-jenis laporan keuangan, teman-teman juga perlu paham apa sih definisi dari masing-masing laporan keuangan itu, lalu isinya melaporkan apa gitu. Laporan laba rugi digunakan untuk melaporkan apa? Laporan laba rugi digunakan untuk melaporkan pendapatan dan biaya-biaya. Itu sudah sama-sama kita ketahui ya. Jadi ada pendapatan atau sales, lalu ada biaya-biaya. Sementara laporan posisi keuangan atau neraca itu digunakan untuk melaporkan, ya teman-teman, hafal neraca atau laporan posisi keuangan formatnya digunakan untuk melaporkan aset, ya, lalu liabilitas dan ekuitas gitu. Tiga-tiganya.
Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal yang terjadi di dalam periode tertentu. Laporan arus kas digunakan untuk melaporkan arus kas ya, di mana laporan arus kas itu dibagi menjadi tiga. Arus kas dari kegiatan operasi, lalu ada investasi, dan juga pendanaan. Ya, kalau teman-teman baca RPS, RPS itu dia dibuat untuk materi ALK ada operasi, investasi, dan pendanaan dibahas satu-satu ya. Tapi isinya bukan hanya laporan arus kas sebenarnya. Dan yang terakhir ada CALK. CALK ini adalah apa? Catatannya. Laporan keuangan yang di 1 sampai 4 itu menyajikan sifatnya. Disajikan. Jadi data-data itu disajikan. Maka di sini ada kata-kata penyajian. Karena semua materi atau isi di dalam laporan keuangan tersebut disajikan. Tetapi teman-teman perlu kita pahami bahwa laporan keuangan itu tidak bisa mengungkap semua hal. Tidak semua hal bisa disajikan dalam bentuk angka-angka. Makanya perlu ada hal lain yang diungkap di dalam catatan laporan keuangan. Makanya CLK itu fungsinya untuk mengungkap informasi lain yang tidak bisa disajikan di laporan keuangan. Nah, itu fungsi dari CALK. Makanya sering kalau baca PSAK diungkap. Di mana kalau diungkap jadi CALK. Disajikan, di mana disajikan? Di laporan keuangan yang nomor 1 sampai 4. Nah, itu. Jadi ini pemahaman yang kedua. Yang pertama tadi teman-teman paham mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Yang kedua, apa bedanya atau digunakan untuk melaporkan apa sih masing-masing laporan keuangan itu. Nah, ini yang perlu terus dipupuk, dipahami. Oh, gitu. Setelah itu, kita masuk ke hal-hal yang lebih detail. Saya ingin tanya ke teman-teman, apa bedanya laporan laba rugi dengan neraca atau laporan posisi keuangan? Selain dari item yang dilaporkan di dalamnya. Ada yang tahu? Izin, Mbak, Ya, silakan. Siapa nih dari Balikpapan Barat? mencoba menjawab. Untuk laporan keuangan melaporkan dalam rentang satu periode, sedangkan laporan posisi keuangan secara akumulatif, Pak. Betul. Siapa Bima ya? Jadi, bedanya antara laporan posisi keuangan dengan laba rugi, tadi udah disebutkan. Kalau laba rugi itu digunakan untuk melaporkan apa? Apa sih yang dilaporkan di laba rugi? Kinerja. Kinerja keuangan selama satu periode. Makanya kalau teman-teman baca laporan laba rugi, itu judulnya laporan laba rugi untuk periode yang berakhir gitu. Karena yang dilaporkan di dalamnya adalah kinerja selama satu periode. Sedangkan laporan posisi keuangan, itu tadi sudah disebutkan sebagai akumulatif, apa yang dilaporkan di laporan posisi keuangan? Saldo. Saldo apa? Saldo aset, saldo liabilitas, saldo ekuitas per tanggal tertentu. Makanya kalau laporan posisi keuangan itu pasti judulnya per tanggal berapa? Per 31 Desember, per 30 April, per 30 Juni, per 31 Juli. Bisa dibuat kapanpun. Laporan posisi keuangan tuh bisa dibuat harian. Mau bikin neraca harian ya bisa aja kalau misalnya stakeholder minta, saya minta neraca per hari ini. Sementara kalau laporan laba rugi itu butuh kinerja, butuh periode. Makanya apa? Laporan laba rugi itu mungkin dilaporkan bulanan untuk periode 1 bulan, triwulan, ya, per semester, per tahun gitu.
untuk satu periode tertentu. Makanya nanti ada quarter, ada ada semester, ya. Itu disebut sebagai laporan keuangan interim, ya, laporan keuangan yang disajikan di antara dalam satu periode. Nah, ini bedanya antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Sehingga efeknya adalah kalau kita mau tahu nilai sebuah perusahaan atau value-nya, itu lebih baik melihat mana, laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Apa yang kita lihat? Untuk bisa menilai, oh perusahaan ini bagus apa enggak. Wah, perusahaan ini oke apa enggak. Itu ngelihatnya dari laporan posisi keuangan atau dari laba rugi. Ada yang tahu? Ada yang jawab di chat. Laporan posisi keuangan, Pak. Ada yang bilang laporan posisi keuangan, ada yang bilang laba rugi. Nah, untuk melihat, misalnya nih teman-teman posisikan diri sebagai investor. Kalau saya mau berinvestasi, yang saya lihat itu laporan posisi keuangannya atau laba ruginya ya. Yang benar adalah laporan posisi keuangannya. Karena laporan posisi keuangan itu menunjukkan akumulasi. Akumulasi apa ya? Akumulasi kinerja gitu. Jadi, laporan posisi keuangan meskipun dia berupa saldo, tapi di dalamnya juga menunjukkan akumulasi kinerja perusahaan ini. Dari sejak dia berdiri. Dari sejak dia berdiri sampai sekarang, itu seperti apa sih hasilnya? Itu cerminannya ada di neraca. Karena neraca itu adalah potret. Ya. Jadi dia adalah potret. Potret kinerja selama beberapa periode dari sejak dia berdiri. Sementara kalau laba rugi itu hanya potret kinerja selama satu periode saja atau periode tertentu saja 3 bulan, 1 semester, 1 tahun gitu. Nggak cukup untuk kita mengambil keputusan apakah mau investasi atau tidak kalau bacanya dari laba rugi. Teman-teman harus melihatnya dari laporan posisi keuangan. Loh, Pak, di sebelah mana sih laporan posisi keuangan itu menunjukkan kinerja selama ini dari sejak dia berdiri? Ya. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa laporan posisi keuangan itu digunakan untuk melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kalau kita bicara aset, maka aset yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan adalah akumulasi aset dari sejak dia berdiri. Berapa sih total asetnya? Gitu. Demikian juga utang. Berapa utangnya dari sejak dia berdiri? Demikian juga ekuitas. Karena laporan posisi keuangan itu menunjukkan potret kinerja dari sejak dia berdiri sampai saat ini, maka laporan laba rugi itu juga tercermin di dalam laporan posisi keuangan. Kelihatan kinerjanya dari akun mana, dari bagian mana di laporan posisi keuangan kita bisa melihat akumulasi kinerja dari suatu entitas. Ada yang tahu? Ya, benar nih Farhan. Dari bagian ekuitas. Jadi ekuitas itu tidak hanya digunakan untuk melaporkan modal, ya, tapi ada juga ekuitas lain-lain. Salah satunya adalah laba ditahan atau return earning.
Karena laba yang sudah dipupuk selama bertahun-tahun itu akan diakumulasi di dalam return earning. Kalau dibagikan dividen, kelihatannya di mana? Di laporan perubahan modal. Nanti ada di sana detailnya. Nah, ini. Jadi laporan posisi keuangan itu, kalau menurut saya, dia lebih penting dibandingkan laporan laba rugi. Karena dia menunjukkan potret dari kinerja entitas dari sejak dia berdiri. Makanya harus nyambung antara laporan posisi keuangan dengan laporan keuangan yang lain. Tadi dengan laba rugi kita bisa lihat di sini. Oh, nyambung. Dengan laporan keuangan yang lain, laporan perubahan modal juga nyambung. Ada pembagian dividen nggak di sini? Modalnya berubah nggak? Dengan laporan arus kas, nyambung juga. Kalau dia bilang ada penambahan aset, misalnya asetnya naik, oh berarti perusahaan ini sedang berinvestasi. Ada kenaikan aset yang cukup signifikan. Sedang berinvestasi, artinya dia keluar uang untuk beli aset. Kelihatannya dari mana? Dari laporan arus kas. Apakah arus kasnya mendukung? Oh, dia bilang ada pembayaran utang, liabilitasnya turun. Bener nggak sih? Apakah tercermin di dalam laporan arus kas apa enggak? Gitu. Makanya, dari kelima laporan keuangan ini semuanya nyambung. Tidak berdiri sendiri. Kalau boleh saya gambarkan, laporan keuangan itu seperti sebuah mesin. Jadi ini adalah mesin ya. Di mana mesin ini akan bekerja kalau teman-teman memproduksi sesuatu yang belajar cost accounting butuh apa? Material ya. Butuh material, butuh labor, butuh overhead ya. Apa yang kita masukkan ke dalam mesin itu? Apa yang kita masukkan? Modal. Modalnya, oke modalnya kita masukkan. Kita akan pakai untuk usaha. Modalnya nanti dipakai untuk beli aset gitu kan. Asetnya akan dipakai untuk berproduksi. Selain itu, butuh juga di sini dari utang ya. Kita pakai utang, modalnya berasal nggak berasal dari modal, berasal dari utang gitu. Nanti di sini dipakai untuk beli aset atau modal kerja. Lalu mesinnya bekerja, diolah dalam satu periode, menghasilkan apa di sini? Menghasilkan laba atau rugi gitu. Jadi laba atau rugi itu adalah output dari kinerja neraca. Makanya, kelima laporan keuangan ini saling terkait, saling berinteraksi. Tidak bisa membaca laporan keuangan hanya dari satu jenis laporan keuangan saja. Pak, wajib pajak kan lapor SPT ya dari laba rugi ya. Kita uplek-upleknya laba rugi aja. Iya, betul. Tapi tidak selalu seperti itu. Membaca neraca lebih penting dari membaca laporan laba rugi. Ya, meskipun PSAK 1 menyebutkan bahwa ketujuh jenis laporan keuangan ini mempunyai tingkat kepentingan yang sama. Di sana disebutkan tingkat kepentingan yang sama. Artinya ketujuh-tujuhnya semuanya penting. Ya, ini yang saya sampaikan. Teman-teman tidak boleh menganalisis laporan keuangan hanya dengan melihat laba rugi saja atau neraca saja atau arus kas saja. Kelima-limanya harus kita hubungkan satu sama lain. Bahkan kalau kita kembali ke definisi penghasilan, itu definisinya disajikan secara neraca sentris. Mungkin sebelum masuk ke definisi penghasilan menurut Undang-Undang PPH, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Pak, sementara belum ada. Oke. Nah, teman-teman kalau baca pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH,
itu kan bicara apa? Penghasilan ya. Bahwa penghasilan itu apa? Penghasilan adalah, ini harusnya apa nih? Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Itu definisi lengkapnya. Tapi saya mau fokus ke kalimat ini, tambahan kemampuan ekonomis. Apa sih yang dimaksud dengan tambahan kemampuan ekonomis? Nah, tambahan kemampuan ekonomis secara akuntansi itu didefinisikannya dari neraca sentris. Bahwa tambahan kemampuan ekonomis, ini kita kembali ke laporan posisi keuangan, tadi melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya. Bahwa tambahan kemampuan ekonomis adalah yang pertama, kenaikan aset yang tidak dibarengi dengan kenaikan liabilitas. Kenaikan aset yang tidak dibarengi dengan kenaikan liabilitas. Karena kalau asetnya naik, liabilitasnya naik, itu adalah asetnya naik, liabilitasnya naik. Berarti itu apa? Itu adalah utang. Ya, asetnya naik, liabilitasnya naik, itu utang. Dan utang itu bukan penghasilan. Karena itu bukan tambahan kemampuan ekonomis. Kenapa utang bukan penghasilan? Karena pada waktunya nanti utang itu harus dikembalikan, harus dibayar lagi. Maka utang itu tidak dipajaki. Ya. Jadi tambahan kemampuan ekonomis yang pertama adalah kenaikan aset yang tidak dibarengi dengan kenaikan liabilitas. Yang kedua, tambahan kemampuan ekonomis adalah kenaikan aset yang tidak dibarengi dengan kenaikan ekuitas. Asetnya naik, ekuitasnya nggak naik. Karena kalau asetnya naik, ekuitasnya naik, itu adalah setoran modal. Setoran modal itu bukan penghasilan. Sama seperti utang, setoran modal itu juga harus dikembalikan pada waktunya kepada pemegang saham. Waktu kapan? Waktu bubar atau likuidasi atau bangkrut. Ya, modal itu ujung-ujungnya harus dikembalikan. Makanya Undang-Undang PPh menyatakan bahwa setoran modal itu bukan objek pajak karena bukan penghasilan sebenarnya. Itu yang kedua. Aset naik, ekuitas nggak naik. Yang ketiga, definisi penghasilan itu adalah penurunan liabilitas yang tidak dibarengi dengan penurunan aset. Jadi liabilitasnya turun, tapi asetnya nggak turun. Apa itu? Utangnya berkurang, tapi asetnya tetap. Itu adalah pembebasan utang. Makanya pembebasan utang itu masuk sebagai kategori atau didefinisikan sebagai penghasilan menurut Undang-Undang PPh. Nah, ini definisi penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh itu didefinisikan secara neraca sentris atau melihatnya dari sudut pandang neraca.
bukan sudut pandang laba rugi. Ini perlu teman-teman ketahui ya. Ini semakin memperkuat eh, bahwa di antara kelima jenis laporan keuangan ini, laporan posisi keuangan itu tidak boleh kita abaikan karena kedudukannya penting. Itu kita baru belajar mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Sementara untuk menganalisis laporan keuangan, kita tidak cukup hanya dengan tahu jenisnya apa, melaporkan apa, lalu mana yang paling penting di antara kelimanya itu nggak cukup. Teman-teman harus masuk lebih detail. Misalnya bicara aset, apa saja yang dilaporkan di dalam aset itu. Bicara liabilitas, apa itu liabilitas? Apa saja yang dilaporkan di dalam liabilitas? Bicara ekuitas, apa saja yang dilaporkan di ekuitas? Artinya, teman-teman perlu tahu bagaimana entitas ini membuat laporan keuangan itu. Karena kita tidak mungkin menganalisis laporan keuangan tanpa tahu bagaimana proses penyusunannya. Ya, bagaimana entitas menyusun atau membuat laporan keuangan itu. Saya ada satu buku ALK yang bagus, sebentar saya cabut. Lupa di mana, nanti saya cariin. Itu buku itu bagus tuh. Dia bahas aset, lalu bahas likuiditas, bahas ekuitas, termasuk rasio-rasio yang teman-teman pelajari di kelas itu juga dibahas juga di sana ya. Nah, eh, kira-kira itu sebagai pengantar untuk materi ALK. Saya bukan pengantar sih teman-teman, malah saya ingin menggugah kesadaran teman-teman bahwa oh ternyata kalau tiba-tiba masuk ke rasio, tiba-tiba masuk ke persediaan tanpa tahu pemahaman dasar ini itu mungkin kurang ya. Jadi pemahaman terhadap ALK harus dimulai dari hal ini bahwa apa itu laporan keuangan, apa saja jenisnya, mana yang penting di antara laporan keuangan itu digunakan untuk melaporkan apa. Karena kalau teman-teman tiba-tiba udah baca bahas kasus misalnya ngomongin persediaan tanpa tahu persediaan itu apa, lalu efeknya kemana, ya itu pasti jadinya ngelantur ya, ngelantur. Mungkin teman-teman bisa ngerjain soal ya, tapi sekedar ngerjain soal aja dengan benar menurut saya nggak cukup ya. Itu harus paham beneran, beneran paham. Jadi kalau kita belajar sesuatu dan kita beneran paham, itu ilmunya nggak akan gampang hilang. Tapi kalau teman-teman semata-mata ngapalin rumusnya, tanpa tahu itu apa, tanpa ada pemahaman yang lengkap mengenai hal itu, saya yakin pasti akan cepat hilang. Nanti habis UTS sudah lupa juga apa ya itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya, bahwa biar proses belajar kita itu tidak sia-sia, maka kita awali dengan fondasi yang bagus. Ini yang pertama. Yang berikutnya, karena di studi kasus itu bicara mengenai persediaan, ya, saya ingin bahas sedikit terkait dengan persediaan. Ada yang bisa sampaikan ke saya persediaan itu apa? Mungkin kalau nggak langsung di chat nggak apa-apa, sambil saya cari bukunya. Apa itu persediaan? Persediaan itu dilaporkan oleh siapa? Dia ada di sisi mana biasanya di laporan keuangan?
persediaan atau inventory, ya. Kalau di cost accounting, teman-teman apa sih nulisnya di sini? Finish goods, ya. Sama aja. Persediaan atau inventory atau finish good itu adalah apa? Barang dagangan atau barang yang digunakan untuk menyerahkan jasa. Ya, kalau perusahaan dagang ya punya persediaan, apa yang dia jual gitu. Kalau kita jual baju ya persediaannya baju. Tapi perusahaan jasa juga memungkinkan punya persediaan. Misalnya perusahaan bengkel itu punya persediaan apa misalnya? Pelumas, spare parts. Itu bisa jadi persediaan mereka. Ya. Dan persediaan ini di dalam laporan posisi keuangan itu akan dilaporkan sebagai aset, ya, dia di sisi aset. Asetnya akan dilaporkan sebagai aset lancar. Persediaan itu adanya di sini. Kenapa kok aset lancar? Karena persediaan itu dimiliki, harapannya akan habis dalam satu periode. Gitu. Jadi dimiliki untuk dijual dalam periode itu, gitu. Itu namanya persediaan. Kalau aset yang dimiliki tidak untuk dijual, karena akan dipakai untuk jangka waktu yang lama, itu klasifikasinya adalah aset tidak lancar. Ya. Aset tetap biasanya. Di sini, kayak mesin, gedung, pabrik. AL kan nanti bahas itu juga. Ya. Misalnya kita bicara persediaan, dilaporkannya di sini, persediaan. Persediaan itu kalau menurut PSAK, dia diatur di PSAK 14, teman-teman. Tentang persediaan, atau sekarang namanya jadi PSAK 202. Tentang persediaan. Nah, PSAK 14 itu bilang, kalau kita beli barang, misalnya teman-teman jualan baju, maka persediaannya ya baju, gitu ya. Ini baju. Ini adalah persediaan kita, baju. Berapa sih harga baju yang akan dilaporkan di laporan keuangan? Misalnya, teman-teman beli baju, harganya satu piecesnya 100.000. Teman-teman beli 10, maka nilai persediaannya adalah 1 juta. Itu harga bajunya 1 juta. Ternyata harga baju ini harus dikirim dari pabrik ke tempat teman-teman. Ongkos kirimnya 50.000. Lalu setelah dikirim, ada bajunya mau dikasih label gitu, ditempel label. Ya. Karena sebelumnya nggak ada mereknya, teman-teman cuma kasih merek doang misalnya. Kasih mereknya 150.000. Maka nilai persediaan yang akan dilaporkan atas baju ini adalah 1.200.000. Terdiri dari 1 juta harga bajunya, 50.000 ongkos kirimnya, ditambah 150.000 adalah biaya untuk kasih label di bajunya. Itu supaya bajunya siap untuk dijual. Maka nilai persediaan yang akan diakui adalah 1,2. Karena menurut PSAK 14, nilai persediaan yang diakui adalah harga persediaannya ditambah biaya yang dapat diatribusikan langsung. Ini biaya yang dapat diatribusi ke nilai persediaannya. Ya, ini adalah biaya yang bisa diatribusikan. Sehingga ketika membeli persediaan ini, dia akan menjurnal apa? Inventory. Ini contohnya perusahaan dagang ya, bukan manufaktur. Inventory pada account payable kalau utang, atau pada cash ya, atau bank. Ya. Anggaplah cash. Inventory pada cash. Jurnalnya seperti ini. Ya, itu beli persediaan. Lalu seiring dengan berlalunya waktu, kan dia beli nggak cuma sekali, mungkin berapa kali dalam 1 tahun. Nah,
Persediaan tuh awalnya dicatat dengan metode cost, ini namanya. Ya, namanya metode cost. Biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan persediaan itu berapa sih? Itu namanya metode cost. Lalu persediaan juga mengalami perputaran. Ya, keluar masuk gitu. Di mana perputarannya itu yang diperkenankan menggunakan dua metode ya, FIFO atau average. Ini dipakai untuk mengukur biaya persediaan. FIFO itu adalah first in, first out, atau bahasa Indonesianya masuk pertama, keluar pertama. Sementara average adalah metode rata-rata. Dulu ada LIFO, last in, first out. Itu tidak diperkenankan lagi. Secara akuntansi maupun secara pajak juga nggak boleh. Ya. Karena tidak mencerminkan pergerakan persediaan yang sebenarnya. Last in, first out, baru juga masuk, udah dikeluarin. Gitu. Nah, pakai FIFO atau pakai average, perusahaan kemudian endingnya pada akhirnya harus mengukur persediaan akhir. Ya enggak? Di akhir periode itu akan diukur persediaan akhirnya berapa sih? Kan ceritanya di sini udah ada persediaan awal, beginning inventory. Gitu. Lalu ada pembelian, purchase inventory. Lalu ada ending inventory di sini, persediaan akhir. Nah, dalam menentukan persediaan akhir, sebenarnya secara akuntansi disediakan dua cara juga. Pakai perpetual atau periodik gitu kan. Mau pakai metode perpetual atau periodik. Perpetual itu setiap kali ada mutasi persediaan akan dicatat. Ya, biasanya dia mencatat apa? Inventory. Di kontrak account kan dengan kontrak accountnya apa? Kalau perpetual. Dengan COGS atau HPP. Itu kalau metode perpetual. Jadi setiap kali ada mutasi persediaan dia akan catat tuh keluar. Oh berarti kita keluarin inventory pada COGS pada inventory. Gitu. Sementara kalau metode periodik dia tidak akan mencatat itu. Ya. Persediaan itu dihitung nanti di periode tertentu. Dihitung secara fisik. Berapa sih persediaan kita? Gitu. Itu metode periodik. Baik perpetual maupun periodik, dua-duanya diperkenankan secara akuntansi, ya, secara komersil, hanya saja beda jenis pencatatannya. Nah, itu kan yang selama ini kita ketahui. Oh, pada saat belinya dia pakai cost, lalu nanti untuk mutasinya pakai FIFO atau average, lalu di endingnya, ya kita akan hitung berapa persediaan akhir. Jadi, di suatu titik perusahaan sudah punya beberapa informasi. Persediaan awal berapa, lalu pembelian berapa, berdasarkan cost tadi, cost model, cost method. Lalu perusahaan punya juga persediaan akhirnya berapa. Kalau pada perusahaan dagang, di sini kita sudah tahu COGS-nya berapa, ya kan? HPP-nya berapa. Kalau pada perusahaan manufaktur, lebih kompleks. Persediaan awalnya, raw material berapa, pembelian raw material berapa, gitu ya. Lalu WIP, finish good, masing-masing akan didetailkan satu-satu. Ini di satu periode, katakanlah 2000X. Udah punya nih, COGS-nya berapa. Tetapi, si PSAK 14 itu mengatur bahwa dalam menentukan persediaan akhir, perusahaan itu menggunakan metode, kalau di PSAK 14 namanya LCNRV. Singkatan dari lower cost or net realizable value. LCNRV. Lower cost or net realizable value. Mana yang lebih rendah antara cost-nya dengan net realizable value. Misalnya saya punya persediaan akhir secara cost itu adalah menurut cost itu 10.000. Itu cost itu kan berarti historical cost ya. Ini biaya historis 10.000.
Nah, kita harus ukur juga si entitas harus mengukur juga berdasarkan net realizable value. Net realizable value itu adalah nilai yang dapat direalisasikan. Jadi rumusnya NRV itu adalah harga pasar dari suatu persediaan dikurangi dengan biaya untuk menjual. Harga pasarnya berapa sih? Dikurangi biaya untuk menjualnya berapa? Jadi misalnya 10.000 ini katakanlah Aqua. Saya punya persediaan Aqua, harganya satu piece-nya 10.000. Ternyata harga pasarnya itu 15.000. Oh, 15.000. Tetapi ongkos menjualnya tinggi banget gitu misalnya. Kita harus keluar ongkos 6.000 nih misalnya. Maka NRV-nya, Net Realizable Value-nya itu adalah 15.000 dikurangi 6.000, 9.000. Jadi di sini kita sandingkan dengan NRV-nya 9.000. Maka menurut PSAK 14, entitas ini harus mengakui persediaan akhir itu 9.000, bukan 6.000. Karena kaidahnya adalah lower cost or net realizable value. Mana yang lebih rendah antara cost dengan net realizable value. Sehingga itu secara akumulasi akan ngaruh. Misalnya persediaan awalnya 25.000. Lalu kita beli 45.000. Kalau pakai cost, kita akan catatkan persediaan akhirnya 10.000. Ya enggak? Maka COGS-nya berapa? 25 ditambah 45 dikurangi 10. Tahu ya rumus COGS? Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. 60.000. Ya, 25 ditambah 45 dikurangi 10. Itu kalau pakai cost. Sementara kalau pakai NRV, di sini 9.000, berarti 25 tambah 45 kurangi 9.000. Itu 61.000. COGS-nya lebih besar kalau pakai NRV dibandingkan pakai cost. Sehingga dari kacamata pajak, misalnya perusahaan ini melaporkan sales-nya 100.000, lalu di sini kan ada COGS ya, jadi gross profit. Kalau COGS-nya yang dia laporkan 60.000 pakai cost, maka gross profit-nya adalah 40.000. Sementara kalau yang dia laporkan itu 61.000, gross profit-nya hanya 39.000. Ngaruh, gross profit-nya lebih kecil. Artinya bayar pajaknya akan lebih kecil kalau dia pakai NRV. Ya enggak? Permasalahannya adalah teman-teman undang-undang pajak tidak mengenal LCNRV. Ini tidak dikenal. Tidak dikenal di undang-undang PPH. Undang-undang PPH hanya mengenal cost model. Dikenal di undang-undang PPH. Dengan demikian, kemarin kan sudah pertemuan kedua, sudah bicara kebijakan akuntansi. Kalau perusahaan menggunakan PSAK 14 dalam laporan keuangannya, dia mengukur persediaan akhir itu dengan menggunakan net realizable value, yang mana persediaan akhir itu tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Bukan, salah, saya ralat. Persediaan akhir itu mencerminkan nilai yang sebenarnya karena dia pakai NRV. Jadi tujuan dari NRV adalah ya supaya nilai persediaan akhir itu kamu perhitungkan dengan biayanya gitu. Jadi nilai yang itu adalah nilai yang benar-benar bisa direalisasi. Itu secara akuntansi. Permasalahannya secara pajak itu tidak dikenal. Pajak hanya mengenal cost model. Jadi efeknya apa? Kalau kita baca laporan keuangan, lalu perusahaan atau wajib pajaknya pakai PSAK 14, lalu dia pakai NRV ini, gross profit-nya itu kemungkinan besar ya, meskipun ini tidak selalu, akan dilaporkan apa? Underreported gross profit. Karena COGS-nya overreported. Sehingga perusahaan ini di SPT-nya perlu melakukan apa? Perlu melakukan koreksi
Ini dari materi PPH Badan. Fiskal positif. Dari selisih antara cost model dengan NRV Rp1.000. Harus dikoreksi fiskal positif. Karena LCNRV tidak dikenal di Undang-Undang PPH. Ini contoh dari pentingnya pemahaman dari setiap akun. Pentingnya tahu bagaimana cara wajib pajak membuat laporan keuangan itu. Karena kalau kita nggak paham, ya bagaimana mungkin kita akan menganalisis laporan keuangan dengan baik. Kalau kita nggak tahu bagaimana caranya wajib pajak membuat laporan keuangan itu. Ini saya baru contohkan satu hal, LCNRV. Misalnya fixed asset, kita bicara aset tetap, itu juga aspek komersialnya beda, aspek pajaknya beda. Ini kalau kita kaitkan dengan analisis laporan keuangan dan SPT. Makanya pemahaman mengenai laporan keuangan, mengenai SPT itu menjadi sangat relevan kalau kita bicara analisis laporan keuangan dan SPT. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau dibahas dulu, silakan. Banyak juga ya pesertanya. Oke, Izin bertanya, Pak. boleh silakan. Izin Pak, yang terkait tadi Pak tambahan kemampuan ekonomis, di Mhm. mana eh, tambahan kemampuan ekonomis itu yang pertama tadi kan adanya kenaikan aset tanpa adanya kenaikan liabilitas. Nah, itu kalau untuk balance-nya gimana Pak? Bukankah biasanya kalau asetnya naik berarti di liabilitas atau ekuitas itu ada yang naik atau mungkin ada yang turun begitu Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan bagus nih Mbak Ina nih. Betul ya, teman-teman kalau ujian kan bikin raja harus balance ya. Balance aja belum tentu benar, apalagi nggak balance gitu kan. Makanya kalau tambahan kemampuan ekonomis asetnya naik, liabilitasnya nggak naik atau ekuitasnya nggak naik, lalu balancingnya apa Pak? Ya, di sini tadi udah dijawab juga dari sisi return earning, ya nggak? Pasti pembalance-nya ada di sisi ekuitas lain-lain berupa return earning. Ya. Jadi eh, apa? Laba di sana. Ya enggak? Ada kenaikan aset yang berasal dari kinerja laba. Itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Ada kenaikan aset yang berasal dari kinerja laba. Itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Jadi balancingnya pasti dari sini, Mbak. Bukan dari liabilitas, bukan dari modal, tapi dari ekuitas lain, return earning. Karena return earning itu kan menghubungkan, jadi konektor antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi kan konektornya di sini, di RE gitu. Jawabannya return earning. Ada lagi mungkin? Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi di sesi pertama ini saya ingin menggugah teman-teman mengenai pemahaman terhadap laporan keuangan. Jadi mulai sekarang perdalam pemahaman laporan keuangan itu. Dan pemahaman laporan keuangan itu tidak hanya berguna untuk mata kuliah ini, berguna juga untuk mata kuliah yang lain. Bahkan berguna untuk teman-teman sendiri secara pribadi gitu dalam ya. Karena sekarang mungkin teman-teman sudah baca ya di buku akuntansi. Laporan keuangan itu memang tidak sempurna. Di buku pengantar akuntansi ini disampaikan. Laporan keuangan memang bukan sesuatu yang sangat sempurna untuk menilai entitas. Tapi tidak ada cara lain selain dari laporan keuangan itu. Kita nggak punya cara lain untuk menilai kinerja ataupun eh, value suatu entitas selain dari laporan keuangan. Hanya itu saat ini yang kita punya. Makanya kalau teman-teman perhatikan konvergensi IFRS ya ke PSAK itu sekarang itu kan semuanya menggunakan apa? Fair value. Apa sih tujuan dari IFRS maupun secara PSAK itu kok semuanya sekarang diubah ke fair value ya Pak? Supaya dengan fair value itu neraca itu atau laporan posisi keuangan yang kita baca itu benar-benar mencerminkan nilai yang sebenarnya gitu.
Jadi kalau kita baca neraca itu kita benar-benar bisa, oh ternyata value atau nilai perusahaan ini itu seperti ini. Karena semuanya diukur berdasarkan fair value method atau model. Nah, makanya misalkan 16 tentang aset tetap, fixed asset, mungkin teman-teman nanti akan pelajari. Fixed asset itu dicatat menggunakan fair value. Makanya kalau ada kenaikan nilai atau penurunan nilai, itu akan revaluasi. Namanya revaluasian model. Persediaan juga tadi pakai NRV, Net Realizable Value. Itu kan sebenarnya fair value. Ya. Istilahnya adalah exit value. Berapa sih harga pasarnya dikurangi biaya yang untuk menjual itu adalah nilai yang bisa itu kan mendekati fair value sebenarnya. Ya. Lalu apa lagi? Misalnya bicara eh, aset biologis misalnya, ya, itu juga pakai fair value. Ya, jadi arahnya secara akuntansi sekarang itu fair value karena dengan fair value itu ketika membaca neraca kita bisa mengukur value suatu perusahaan berdasarkan nilai yang sebenar. Kira-kira itu sekarang kita coba lihat studi kasusnya, tapi teman-teman sebenarnya saya juga belum mengeksplorasi lebih banyak ya dari studi kasusnya, tapi mungkin kita coba baca sama-sama. Di kelas saya nggak saya kasih tuh studi kasus yang seperti ini, karena eh, butuh pemahaman yang bagus, butuh fondasi yang bagus ya. Ini kan sebenarnya disajikan yang pertama dulu ya kita bahas ya kasus PT Besok ya. PT Besok ini masih pakai neraca ya. Neraca itu istilahnya udah nggak dipakai teman-teman ya. Sekarang pakainya laporan posisi keuangan. Ya. Per 31 Desember ya karena neraca itu menunjukkan akumulasi atau saldo ya. Sementara kalau laporan laba rugi ini salah nih. Harusnya laporan laba rugi nama lengkapnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir 31 Desember atau untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan tidak perlu dijuduli 2 tahun seperti ini karena yang diambil pasti tahun terakhir ya. Jadi misalnya nih PT Besok lalu judulnya laporan posisi keuangan, maka ditulis laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021. Itu udah cukup. Karena yang dilaporkan adalah tahun terakhir. Kenapa ada 2020? Karena jenis laporan keuangan di angka 6 tadi minimal 2 periode. Jadi kalau kita melaporkan 2021, laporkan periode terdekat sebelumnya, yaitu tahun 2020. Jadi tidak perlu dijuduli seperti ini ya. Kalau laporan laba rugi, judulnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Gitu. Ya. Makanya dengan pemahaman yang baik, kita bisa menyusun atau membaca laporan keuangan dengan baik. Lalu, ini ceritanya ada laporan keuangan. Pertanyaannya adalah, sebagai fungsional pemeriksa pajak, bagaimana pendapat saudara tentang kebijakan persediaan? Dan barusan kita bahas persediaannya. PT Besok. Uraikan jawaban saudara disertai dengan perhitungan short-term liquidity risk dan pertimbangan kondisi perusahaan. Ya. Oke, teman-teman diminta menganalisis persediaan. Kembali ke pertanyaan saya tadi, kita tidak mungkin menganalisis persediaan tanpa tahu nature persediaan. Apa itu persediaan? Bagaimana mencatat persediaan? Disajikan di sebelah mana sih persediaan? Bagaimana akuntansi persediaannya? Ini artinya kalau kita lihat pertanyaannya, ini belum bicara pajaknya ya, kita baru bicara sisi komersial. Jadi biasanya ada dua kubu besar tuh, kubu komersil dan kubu fiskal. Kubu komersil itu artinya melihat aturan secara komersilnya seperti apa sih? Sementara kubu fiskal ingin melihat aturan fiskalnya bagaimana. Itu nanti akan dihubungkan satu dengan yang lain. Ya. Kita coba lihat dulu persediaannya. Persediaan berarti lihatnya di laporan keuangan apa? Neraca atau laporan posisi keuangan. Karena dia adalah aset. Persediaan adalah aset yang dibeli untuk dijual. Karena ada aset yang dibeli tidak untuk dijual.
aset tidak lancar. Mesin itu kan dibeli tidak untuk dijual. Kecuali mesinnya persediaan. Dia jualan mesin, ya pasti untuk dijual lagi gitu. Nah, ini persediaan. Contoh persediaan, perusahaan tekstil, persediaannya ya kain gitu kan. Teman-teman jualan dimsum, persediaannya ya dimsum gitu. Sesuatu yang dia jual yang akan menghasilkan sales. Istilahnya kalau di akuntansi itu UPK, unit penghasil kas. Apa sih unit penghasil kas ini? Ya sesuatu yang dia jual atau dia produksi untuk menjadi sales, dicatat sebagai pendapatan. Itu adalah persediaan. Persediaan ada di sisi aset, dia dilaporkan sebagai aset lancar. Kenapa aset lancar? Karena habis dalam satu periode. Harapannya. Diharapkan habis dalam satu periode. Ini persediaan. Coba kita fokus ke akun persediaan. 2020-2021. 2020 persediaannya 24 juta, tiba-tiba di 2021 persediaannya naik 348.900.000. Kalau saya pasti penasaran, nih perusahaan berdiri tahun berapa? Mungkin aja dia baru berdiri tahun 2020. Jadi dia baru latihan jual. Baru di 2021 dia udah mulai pede. Udah kita stok persediaan yang banyak. Itu kemungkinan. Tapi kita juga perlu lihat bandingkan salesnya di antara kedua tahun. Tahun 2020 dan 2021. Kalau kita lihat di 2020 itu salesnya lebih tinggi daripada sales 2021. Berarti sangkaan saya yang tadi, yang di tahun 2020 baru latihan jualan, salah. Mungkin dia sudah berdiri dari sebelum tahun 2020. Ya enggak? Itu kan pentingnya menghubungkan antara laporan keuangan. Kalau saya baca laporan posisi keuangan saja, misalnya tanpa membaca laporan laba rugi, mungkin saya bisa berasumsi, oh dia baru berdiri 2020 nih. Makanya 2020 punya persediaan 24 juta, baru di 2021 dia udah mulai pede jualan, persediaannya 348. Tapi ternyata kalau kita lihat salesnya, itu mirip-mirip di antara kedua tahun ini. Bahkan di 2020 salesnya lebih tinggi daripada 2021. Yang ingin kita jawab itu kan sebenarnya kenapa kok dia persediaannya agak jomplang ya antara tahun 2020 dan 2021. Nah, untuk tahu agak jomplang ini teman-teman tahunya dari analisis apa? Analisis vertikal maupun horizontal, ya enggak? Analisis vertikal itu kita sajikan bandingkan antara persediaan terhadap total aset di tahun 2021. 348 dibandingkan dengan total aset, itu pasti porsinya lebih besar dibandingkan persediaan 2020 dibandingkan dengan total aset 2020. Pasti persentase si persediaan ini mencolok nih kalau kita lakukan perbandingan atau analisis vertikal maupun horizontal. Ya enggak? Kemencolokan itu kan perlu dipertanyakan. Kenapa ya kok 2021 persediaannya sangat tinggi dibandingkan dengan persediaan 2020. Di sini ada keterangan persediaan awal tahun 2020 sebesar 20 juta. Nah, laporan keuangan yang disajikan minimal 2 periode ini juga kadang membantu kita menganalisis. Kenapa? Coba berikutnya perhatikan kalimat saya. Persediaan, sebelum ke situ deh. Teman-teman, akun persediaan yang dilaporkan di sini, itu persediaan awal apa persediaan akhir? Akhir, Pak. Persediaan akhir. Persediaan akhir yang dilaporkan di dalam satu periode akan menjadi persediaan awal pada periode selanjutnya. Setuju nggak? Siap, Setuju, setuju. Pak. Persediaan Setuju, Pak. akhir yang dilaporkan di dalam suatu periode akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Itu patternnya. Kadang wajib pajak mindahin saldo persediaan akhir dan awal aja keliru. Kenapa kok persediaan akhir tahun lalu segini, tapi kok persediaan awal tahun ini Bapak beda ya angkanya? Ada apa ini persediaan?
Oh rusak, oh aus, oh itu hal yang berbeda gitu. Harusnya secara laporan keuangan itu smooth pindahan. Kadang perpindahan itu juga nggak benar. Itu. Nah, lalu di sini juga diberikan informasi mengenai persediaan awal tahun lalunya, persediaan awal tahun 2020-nya berapa. Maka, sehingga di tahun 2020 kita punya informasi persediaan awal dan persediaan akhir. Kalau kita punya persediaan awal dan persediaan akhir, dan kita punya COGS, ini kan ada HPP, ya. Maka kita bisa cari informasi lainnya, pembeliannya berapa sih gitu di suatu tahun. Nah, itu yang harus dieksplor. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan ini menggugah atau pengen mahasiswa itu punya skill analytical thinking. Berpikir secara analitis, critical thinking, berpikir kritis. Ya, kita coba coret-coret dulu. Tadi kan laporan keuangan yang dilaporkan adalah 2020 dan 2021. Ya. 2020. Pertama saya punya persediaan awal 2020 itu nilainya 20 juta. Lalu ingat nggak rumus COGS itu apa? Persediaan awal ditambah dengan pembelian. Meskipun sebenarnya menurut saya, nah ini kalau kita lihat laporan posisi keuangan seperti ini, teman-teman bisa simpulkan ini perusahaan dagang atau perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur. Dagang. Kenapa? Kenapa bisa menyimpulkan ini perusahaan dagang? Kan di situ nggak ada clue-nya tuh. Dia apa sih perusahaan apa sih ini? Clue-nya apa? Lalu persediaannya apa itu kan nggak ada informasinya. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah perusahaan dagang? Yang pertama jelas dari persediaan, ya enggak? Biasanya pada perusahaan manufaktur, aset persediaannya itu dirinci. Persediaan raw material, lalu work in process, mungkin finish good, ya, betul tuh. Oh, Agnes ini dari kelas saya kayaknya. Jadi kalau manufaktur itu persediaannya mungkin dirinci. Itu yang pertama, dari akun persediaan. Yang kedua, ada yang bisa kasih petunjuk dari mana lagi teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ini adalah perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur. Pembelian barangnya dari mana? Tidak ada info pembelian di sini. Coba perhatikan aset tetapnya. Fix aset di sana memang ada mesin dan peralatan. Tapi nilainya tidak signifikan. Biasanya pada perusahaan manufaktur, aset mesin itu nilainya signifikan. Tapi dia yang signifikan apa kalau lihat asetnya? Dari aset tetap 508 juta, ini semua orang pegang ya kasusnya ya, hands on. Dari total aset 500 juta di tahun 2020, yang signifikan itu apa? Tanah dan bangunannya. Mesinnya tidak signifikan, artinya ini bukan perusahaan manufaktur. Terus kenapa Pak kok yang signifikan tanah dan atau bangunannya? Kemungkinan buat apa ini bangunannya? Buat Toko. Udah. gudang, buat kantor gitu. Maka dari laporan keuangan ini kita bisa simpulkan, oh ini adalah perusahaan dagang, bukan perusahaan manufaktur.
Perhatikan juga nilai tanah. Kenapa nilai tanah dilaporkan sama dari tahun 2020 dan 2021? Tidak ada revaluasi, Pak. Karena tanah tidak disusutkan. Tanah itu tidak boleh disusutkan. Jadi kalau bicara tanah atau bangunan, perhatikan ya, kan di sana ada tanah dan bangunan. Apakah itu artinya perusahaan punya tanah di satu tempat dan bangunan di tempat lain? Belum tentu. Bisa jadi itu adalah tanah dan bangunan di satu tempat. Karena secara akuntansi, tanah itu harus dilaporkan terpisah dari bangunan. Itu yang pertama. Makanya dia mencatat tanah dan bangunan. Kenapa tanah harus dilaporkan terpisah dari bangunan? Karena tanah tidak disusutkan, sementara bangunan disusutkan. Itu. Ya. Jadi tanah dan atau bangunan harus dicatat terpisah, tanah tidak disusutkan. Makanya nilainya tetap dari tahun 2020 ke 2021. Sementara nilai bangunannya turun dari 199 ke 151. Turunnya sekitar 48 juta. Kira-kira kenapa turunnya? Karena kenapa nilai bangunannya turun? Depresiasi, Pak. Karena depresiasi. Gitu. Artinya, depresiasi di tahun 2020 kalau tidak ada penambahan aset, anggaplah asetnya sama, itu nilai depresiasinya adalah 48 juta dalam satu tahun. Atau enggak, kalau di sini penyajiannya itu bruto ya. Bruto itu artinya nilai perolehannya berapa, lalu di bawahnya ada akumulasi depresiasi. Coba ke akumulasi depresiasi bangunan dan mesin. Bangunan dulu. Akumulasi depresiasinya nambahnya cuma 13 juta ya. Dari 15 juta ke 28 juta. Sementara nilai bangunannya turun dari 199 juta ke 151 juta. Kita coret-coret dulu. Bangunan tadinya 199 jadi 151. Kan anggapan kita, oh mungkin terdepresiasi sebesar 48 juta. Tapi pas kita cek, berapa sih akumulasi depresiasi bangunan penambahannya? Dari 15 ke 28. Berarti akumulasi depresiasinya atau depresiasi di tahun itu untuk bangunan berapa? 13. Kok angkanya beda, Pak? Berarti ada selisih berapa? 35 juta. 35 juta ini berarti apa, teman-teman? Ada yang bisa simpulkan nggak? 35 juta ini apa? Impairment. 35 juta ini bisa jadi karena impairment sesuai PSAK 48, makanya nanti buka di kebijakan akuntansinya. Atau bisa jadi juga karena adanya tadi impairment. Dan impairment itu nggak dikenal sebenarnya di pajak. Karena impairment itu ya estimasi, perkiraan. Pokoknya kalau pajak itu semua bentuk pencadangan yang sifatnya kira-kira dan unrealized itu nggak diperkenankan. Ya. Atau bisa jadi juga karena adanya aset disposal. Ada pelepasan aset karena nilainya turun. Harusnya kalau karena penyusutan aja itu nilainya cuma 13 loh Pak, bukan 48. Kenapa sekarang turunnya 48? Oh ada aset disposal. Nanti tahunya dari mana? Dari daftar aset. Coba ada nggak aset yang hilang? Kalau aset disposal, ada aset disposal, artinya teman-teman harus cari apa? Harus cari asetnya apa yang dilepas. Nilai bukunya berapa. Harga jual asetnya berapa. Karena ada aspek pajaknya. Coba. Apa aspek pajak dari aset disposal? Capital gain. Capital gain, betul. Itu terkait dengan PPh-nya. Lalu ada lagi apa? PPN 16D. Betul, ada PPN 16 dari nilai transaksi. Ya, jadi dari satu akun kita bisa cari-cari sebenarnya kenapa kok itu turun. Makanya penting melakukan analisis vertikal horizontal. Itu gunanya itu untuk tahu ada pengurangan, ada penambahan, ada proporsi terhadap total aset gitu ya.
Itu contohnya ketika kita bicara aset ya. Tadi kesimpulan kita bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dagang dengan melihat jumlah persediaan maupun komposisi aset. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kembali ke sini nih. Kita akan hitung COGS. Tadi kan rumus COGS itu adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Itu jadinya adalah HPP dalam bahasa Indonesia atau cost of goods sold. Cost of goods sold dalam bahasa Inggris. Kita masukkan dulu angka-angkanya ya. Persediaan awal ada diketahui 20 juta 2020. Persediaan akhir juga diketahui ya 2020 berapa? 24, 6, 27, 7, 29. APP-nya juga diketahui tahun 2020 berapa? 422, 943, 612. Maka yang kosong itu bisa kita isi ya enggak? Kita bisa tahu berapa pembeliannya. Demikian juga tahun 2021. 2021 yang diketahui apanya? Pertama, persediaan akhirnya berapa? 348 900 ribu. Lalu HPP-nya juga diketahui 403 318 899. Persediaan awalnya ketahuan nggak di 2021? Berapa? Ketahuan, Hmm? Berapa? Agnes? ketahuan Pak, persediaan akhir yang 2020. Betul. Ini akan kita pindah ke sini nih. Karena persediaan akhir di tahun 2020 akan jadi persediaan awal di 2021. Sehingga sama, kita bisa cari berapa nilai pembelian di masing-masing tahun tersebut. Coba kita hitung. Berarti pembeliannya adalah kita selisihin persediaan akhir dengan persediaan awal, kita jumlahkan ke pembeliannya sekitar 4 juta sekian. Oke. Ini ketemu 427 571 341. Sama hasilnya. Jadi 20 juta ditambah 427 juta dikurangi 24 juta itu hasilnya 422. Ya, ini operasi biasa ya teman-teman, cuma ngurangin nambahin. Dan dengan cara yang sama di tahun 2021 kita akan tahu bahwa pembeliannya sebesar 719 juta 13.908. Harusnya sih kalau baca laporan keuangan, kalau kita hubungkan dengan materi cost accounting ya, bagian HPP itu kalau kita klik keluar apa? Keluar COGS report ya. Oke, berapa harusnya 2021? Izin Pak. Ya, berapa jadinya dulu? Mohon maaf Pak, yang untuk HPP 2021 Hmm. mungkin ada kesalahan tulis Pak, yang 403 itu apakah bukan laba kotornya Pak? Ya, sorry. Berarti harusnya berapa? 394 ya? Iya, 394 Pak. Terima kasih Pak. 394 741 717. Pembeliannya benar ya berarti ya tadi ya. Sudah hitung 719 013
Nah, jadi dari informasi yang diberikan soal, kita sekarang tahu berapa nilai pembelian di setiap tahun dari si PT Besok. Ini bahasa Inggrisnya Tomorrow Company ya, PT Besok. Nah, setelah tahu pembelian, apa sih yang bisa kita baca teman-teman dari pembelian ini? Jadi di tahun 2020 dia tuh beli 427 juta. Tapi di tahun 2021 dia belinya langsung naik. Ya, nanti teman-teman untuk dalam rangka analisis ini bisa dicari nih kenaikannya berapa persen. Kenaikan pembelian dari tahun 2020 ke 2021. Kok naiknya signifikan ya? Padahal kalau lihat salesnya, sales 2020 dengan 2021 itu mirip-mirip ya. Malah 2021 itu turun. Dengan sales yang turun, kenapa kok belinya gede? Apa sih kira-kira kenapa nih sebabnya teman-teman? Kecurigaan apa yang harus kita timbulkan? Kan kalau teman-teman udah belajar auditing belum? Kan kalau belajar auditing itu kan yang harus dianut dalam proses audit, either itu audit pajak maupun audit biasa. Apa istilahnya? Ada yang tahu? Ntar saya kasih skor bagus di kelas. Kalau ada yang tahu. Apa sikap apa sebagai seorang auditor yang harus kita kembangkan terhadap auditing? Professional skepticism, Pak. Betul, professional skepticism ya. Skeptis tapi profesional. Kita harus skeptis. Skeptis itu apa sih? Skeptis itu curigaan. Kita harus curigaan gitu, tapi secara profesional, bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan feeling atau semata atau kecurigaan biasa gitu. Harus skeptis tapi tetap profesional. Benar banget. Harus skeptis. Kira-kira apa? Kita curiganya apa nih sama ini? Apakah pembeliannya memang sebesar ini? Kalau pembelian sebesar ini, harusnya tercermin di mana pembelian sebesar itu? Tercermin di arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Sayangnya di sini tidak ada laporan arus kas. Lalu gimana caranya? Kan dia punya pembelian besar. Kalau pembelian besar, umumnya orang-orang itu beli persediaan itu cash atau kredit. Di perusahaan Kredit, Pak. umumnya itu kredit, ya. Nah, makanya kembali ke skeptisisme profesional tadi, kalau saya curiganya itu adalah persediaan akhirnya dilaporkan terlalu besar. Karena dengan persediaan akhir yang terlalu besar ini, nilai pembelian yang kita hitung juga hasilnya jadi terlalu besar. Jadi kan di tahun 2021 dia beli sebesar 719 juta. Sementara kalau dia beli besar, harusnya utang usahanya juga besar. Ya enggak? Karena dia belinya kredit. Coba teman-teman lihat, akun utang usahanya berapa di tahun 2021? Sedikit, hanya 26 juta, malah cenderung turun. Padahal kalau dia beli besar, harusnya utang usahanya besar. Karena umumnya nih di perusahaan itu, utang usaha itu, kalau utang usaha itu kan account payable ya. Lawannya apa sih? Temennya account payable itu apa? Teman dekatnya account payable? Akun receivable. Betul, account receivable. Ya, teman dekatnya apa itu? AR. Utang usaha itu biasanya sohibnya itu account receivable.
Sekarang coba perhatikan piutang usahanya. Piutang usahanya juga kecil. Nah, tapi sebelum ke sana, utang usaha, utang usaha yang timbul di entitas, itu utang usaha timbul dari pembelian inventory. Ya enggak? Account receivable atau piutang usaha itu juga piutang yang timbul dari akibat penjualan inventory. Makanya inventory yang kita bahas ini persediaan itu dekat sekali dengan ini. Tadi saya udah sebut juga dekat dengan utang usaha. Piutang usaha. Ini kan utang usaha, ini piutang usaha. Jadi kalau kita beli kredit, beli persediaan kredit jurnalnya apa? Inventory pada account payable. Ya kan? Jual jual barang kredit jurnalnya apa? Account receivable pada sales, terus COGS pada inventory. Kan gitu jurnalnya kalau kita pakai perpetual. Ya enggak? Maka mutasi persediaan itu dekat dengan account payable dan account receivable. Kalau dia beli persediaannya banyak, harusnya account payable-nya mencerminkan. Ya kan? Demikian juga dengan account receivable. Dari neracanya si PT Besok ini, kita bisa simpulkan bahwa account payable-nya kecil, account receivable-nya kecil. Artinya apa? Kesimpulannya, pembelian maupun penjualan kemungkinan dilakukan secara Cash, Pak. cash. Betul. Secara cash. Lalu perhatikan saldo kasnya. Apakah mencerminkan nilai salesnya misalnya? Nah, nanti analisisnya akan ke sana ya. Jadi kalau kita runutkan antara satu akun dengan akun yang lain itu harusnya nyambung. Tapi kembali ke kesimpulan tadi yang pertama, pertanyaan kita, apakah pembeliannya terlalu besar yang mengarah pada kesimpulan apakah persediaan akhirnya terlalu besar dengan argumentasi tadi. Nilai account payable atau nilai account receivable-nya tidak mencerminkan. Biasanya account payable atau account receivable itu punya turnover. Turnover-nya minimal 3 bulan biasanya ya. Jadi punya utang itu harus dibayar tuh paling lama 3 bulan. Atau kalau kita punya piutang itu akan bayar oleh pelanggan dalam waktu 3 bulan. Nah, sementara si neraca PT Besok ini tidak mencerminkan dari pergerakan pembelian maupun penjualan itu. Nah, itu yang perlu jadi catatan. Ya, jadi menurut saya untuk kasus PT Besok ini terkait dengan persediaan, kuncinya ada di sini. Ya. Lalu kita hubungkan dengan saldo-saldo yang lain. Tadi antara lain ada saldo utang usaha maupun saldo piutang usaha. Nah, jadi analisisnya seperti apa ya teman-teman kembangkan. Oh, apakah kemungkinan pembeliannya terlalu besar? Apakah persediaan akhirnya terlalu besar dan seterusnya, nanti efeknya bagaimana dan seterusnya. Ya, seperti itu teman-teman untuk melihat dari kasus PT Besok. Uraikan jawaban saudara disertai dengan perhitungan short term liquidity risk ya. Kemarin di pertemuan ketiga itu teman-teman juga dikenalkan dengan risiko-risiko yang ditanggung oleh perusahaan ya. Risiko apa sih yang ditanggung? Di sini ya di spesifik disebutkan short term liquidity risk. Short term liquidity risk itu biasanya risiko untuk melihat atau mengukur risiko utang pada jangka pendek ya. Ada rasio lancar, rasio cepat maupun rasio kas ya. Itu bisa kita hitung dari formula yang ada. Tapi saya tidak terlalu suka masuk ke rasio dan seterusnya. Tapi pemahaman awalnya ini yang harus kita samakan dulu terkait dengan kondisi si PT Besok. Makanya kalau ada laporan arus kas mungkin akan lebih bunyi itu ya terkait dengan kinerja persediaan dari si PT Besok ini.
Kira-kira seperti itu kalau menurut saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Nah, kaitannya dengan risiko, saya ingin mengenalin satu hal, teman-teman, bahwa setiap entitas itu punya ini, punya VAR. VAR itu apa? VAR itu fungsi, aset, dan risiko. Fungsinya apa yang dia jalankan? Oh, tadi kita menyimpulkan bahwa ini adalah perusahaan dagang. Maka fungsi itu bicara karakteristik usaha. Apakah dia manufaktur? Apakah dia distributor? Apakah dia servis, perusahaan jasa? Fungsinya apa sih dia? Tadi kita simpulin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan distributor. Ini penting teman-teman untuk menyimpulkan. Makanya tadi di awal diskusinya kita lihat dia usahanya apa ya? Kita pahami dulu fungsinya apa. Karena fungsi yang dijalankan manufaktur beda dengan yang dijalankan distributor maupun servis. Misalnya tadi dengan melihat neraca teman-teman tahu oh ini perusahaan dagang. Dari apa? Dari akun persediaan, akun aset, ya, dari eh, apa namanya komposisi utang usaha, piutang usaha misalnya gitu. Nah itu fungsinya. Karena fungsi manufaktur, kalau perusahaan manufaktur harusnya komposisi asetnya, misalnya mesinnya lebih banyak gitu, ya kan? Sementara pada perusahaan jasa atau servis mungkin tidak punya persediaan, atau kalaupun punya persediaan minor gitu, kecil karena misalnya hanya spare partnya aja, atau oli misalnya, atau kalau pada salon misalnya persediaan itu ya sampo gitu. Itu yang pertama, fungsi. Yang kedua, aset. Aset itu juga harus mencerminkan fungsinya, ya nggak? Kalau dia bilang manufaktur, asetnya harus ada aset manufaktur dong, mesin-mesin, peralatan pabrik, dan seterusnya. Ya kan? Kalau dia bilang distributor, ya harus punya persediaan dong, karena persediaan bagian dari aset. Dan yang ketiga, kita bahas juga tadi terkait dengan risikonya. Risiko apa yang dia tanggung? Risiko yang dia tanggung itu risiko apa aja? Risiko utang mungkin, utang tidak terbayar. Risiko piutang tidak dapat tertagih. Risiko aset yang aus, risiko persediaan aus. Gitu. Itu adalah risiko-risiko yang ditanggung oleh entitas. Namanya VAR, fungsi, aset, dan risiko. Secara konsep, konsepnya adalah semakin besar VAR suatu entitas, semakin besar pula kemungkinan labanya. Ya, ini jadi kalau di sini adalah laba, laba secara teori, semakin tinggi VAR-nya, labanya akan semakin tinggi. Dan di antara jenis karakteristik perusahaan ini, yang mungkin kan punya laba yang paling tinggi adalah manufaktur. Nanti ada namanya fully fledged manufaktur. Lalu di sini ada distributor, lalu di sini ada jasa atau service. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang tingkat labanya paling rendah karena dia risikonya paling minimal. Fungsinya kecil, asetnya kecil, risikonya kecil, maka tingkat labanya juga kemungkinannya kecil. Nah, di dalam dunia bisnis teman-teman mungkin pernah mendengar istilah high risk, high return. Kalau di sini ya ini secara pajak ya kita biasa bilang high VAR, high return. Ya, semakin tinggi VAR yang ditanggung, tingkat labanya kemungkinan akan semakin besar juga. Ya, untuk perusahaan perbankan memang sedikit beda karena risiko yang ditanggung tentu beda ya. Analisis sektor perbankan apakah analisisnya sangat berbeda jauh? Sebenarnya berbeda jauh sih enggak, tapi lebih ke risikonya ya. Risiko yang ditanggung itu beda ya. Kalau perusahaan biasa kan risikonya mungkin persediaan tidak terjual, aus, rusak dan lain-lain ya. Tapi kalau perbankan itu kan risikonya apa? Kredit macet ya, risiko nilai tukar itu kan ditanggung juga oleh bank. Makanya sedikit berbeda ya. Oleh karenanya kalau kita bicara fiskal, kan tadi kan saya bilang bahwa Undang-Undang PPH itu tidak mengenal semua bentuk pencadangan. Jadi pencadangan piutang tak tertagih itu nggak boleh. Karena itu pencadangan. Pencadangan itu artinya apa sih? Unrealized, belum terjadi. Tapi khusus perbankan,
pencadangan piutang tak tertagih itu malah boleh. Hanya diatur berapa nilai yang dibolehkan. Oke, teman-teman, eh, saya tidak bisa bahas kasusnya sampai selesai. Tadi pun sebenarnya nggak selesai ya, saya cuma kasih clue-cluenya karena sebenarnya saya belum menjawab juga soalnya baru baca. Tapi kalau dari sekilas saya baca, kemungkinan cara menjawabnya seperti itu. Lalu di soal yang kedua itu ada GoTo ya. GoTo itu kan siapa yang nggak tahu bahwa ya GoTo itu kan perusahaan bakar duit ya nggak. Jadi dia rugi terus. Tapi pertanyaannya, kenapa kok rugi terus tapi investor masuk terus? Ya enggak? Dari mana dia dapat duit untuk mendanai perusahaannya? Nah, ini yang ingin ditanya di kasus yang kedua ya, terutama di angka 4 tuh. Aset terbesarnya berupa goodwill. Nah, ini juga akan menjadi penyebab dia mengalami kerugian ya. Goodwill itu kan kalau teman-teman pelajari di akuntansi keuangan menengah untuk AKL ya, itu kan terjadi karena akuisisi ya, mengakuisisi atau membeli sesuatu yang harganya di atas harga pasar. Nah, itu selisihnya akan dicatat sebagai goodwill. Saya kira itu. Oke, ini mungkin sebagai pengantar ya. Pengantar tuh dalam artian mungkin nanti kita bisa coba eh, adain lagi satu sesi tentir. Makanya tadi saya bilang saya pengen ngasih fondasi yang cukup dulu nih ke teman-teman. Karena kalau tadi langsung bahas kasus tapi fondasinya belum belum kokoh, saya mungkin hasilnya akan beda-beda ya. Ini saya menjaga supaya teman-teman dapetin hal yang sama ya, memiliki pemahaman yang sama terhadap laporan keuangan terutama ya. Ini ada pertanyaan dari Farhan. Pada laporan positif keuangan soal pertama tersebut terlihat ada peningkatan cukup signifikan pada utang jangka panjang. Dengan informasi yang terbatas pada soal apakah kita bisa asumsikan utang dagang dilunasi dengan menerbitkan utang jangka panjang. Ya. Kita coba lihat, utang jangka panjangnya naik dari 100 juta menjadi 300 juta. Ya, naiknya sekitar 264 juta. Nah, apakah dia utang, lalu utangnya dipakai untuk apa namanya beli persediaan gitu ya? Apakah kita bisa asumsikan hutang dagang tersebut dilunasi dengan menerbitkan utang? Oh, maksudnya dia punya utang jangka panjang, lalu ya bisa aja ya. Makanya harus baca apanya? Harus baca laporan arus kas. Karena kalau dia punya utang, artinya di laporan arus kas ada di bagian laporan arus kas dari bagian pendanaan ya. Sementara pengurangan aset harusnya tercermin dari laporan arus kas bagian investasi. Ya, harusnya tercermin di sana, Farhan, dari itu ya. Tapi ya karena informasi yang sangat terbatas sebenarnya bisa aja ya teman-teman bisa tuliskan kemungkinan-kemungkinan. Jadi utangnya nambah nih, tapi utangnya dipakai untuk melunasi utang. Tapi itu juga sebenarnya kan kita nggak tahu utangnya berapa karena yang kita baca kan hasil akhir nih, utangnya udah kecil. Apakah maksudnya dia utang jangka panjang, lalu utangnya dipakai untuk beli persediaan yang tinggi tadi. Jadi dia dapetin utang, lalu utangnya dipakai untuk membeli persediaan. Artinya utangnya dipakai untuk modal kerja. Itu bisa aja ya, makanya nanti dari CLK harusnya kelihatan utangnya ke siapa, utang apa, itu harusnya bisa kelihatan. Ya. Makanya membaca laporan keuangan dari 1 sampai 5 tadi itu harus dibaca semuanya supaya informasinya lengkap ya. Tapi ini Farhan udah bagus nih, udah cukup jeli bahwa oh ada peningkatan yang signifikan di akun utang jangka panjang. Coba kita sisir utang akun apa lagi yang nilainya naik signifikan atau turun signifikan. Modal tetap, laba ditahan naik ya. Nah, perhatikan. Kenaikan laba ditahan 2021, laba nih. Coba nih teman-teman. Modal kan sama 2020 dan 2021 ya. Laba ditahan 2020 109. Laba tahun berjalan 2020 94 941. Menurut saya itu salah nih penyajian neracanya.
Karena laba tahun berjalan yang ditambahkan ke neraca itu harusnya laba setelah pajak. Oh, ini udah setelah pajak ya. Oh, betul ini. 94. Nah, berarti harusnya laba di tahun 2021 berapa? Kan laba di tahun 2020 109. Laba tahun berjalan 2020 94. Maka laba di tahun 2021 yang harusnya dilaporkan adalah sebesar 203 juta. Ya enggak? 109 ditambah 94 juta. Itu 203. Tapi yang dilaporkan di tahun 2021 laba ditahannya adalah 158, bukan 203. Artinya ada selisih berapa? 45 juta. Berarti 45 juta ini kita asumsikan ada apa? Dividen. Betul, ada pembagian dividen. Pembagian dividennya harus tercermin dari mana? Dari laporan apa? Laporan perubahan modal. Ya. Nah, itu. Jadi harus nyambung ya. Karena tadi saya sampaikan perpindahan antar tahun harus smooth. Kalau ada angka yang beda, berarti terjadi sesuatu. Ya, semua orang dapat ya. Kan laba di tahun 2020 109, laba tahun berjalan 2020 94, maka laba di tahun 2021 yang harus dilaporkan adalah 203. Tapi di sini dilaporkan hanya 45. Berarti hanya 158. Berarti ada selisih 45. Selisihnya ini kemungkinan adalah dividen. Jadi si neraca ini, si PT Besok ini bagiin dividen ke pemegang sahamnya sebesar 45 juta. Nanti tinggal dicek aspek pajaknya seperti apa atas pembagian dividen tersebut. Kira-kira begitu. Jadi saya cuma pengen di pertemuan ini tuh membuka kesadaran tentang jenis-jenis laporan keuangan, lalu cara menghubungkan, cara membaca antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lainnya. Kalau kasus jawabannya bisa dikarang, tapi dari konsep yang tadi ya, konsep pembelian, konsep utang, konsep piutang, lalu ditambahin sama Farhan tadi modal ya, sorry, utang jangka panjang. Teman-teman, kira-kira itu saya cuma bisa nemenin sampai jam ini ya, tidak bisa lebih lama lagi. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan. Nanti kita boleh agendain, mungkin ada satu atau dua pertemuan lagi terkait dengan ALK ya, untuk memperkaya. Ini sifatnya pengayaan ya teman-teman. Sebenarnya saya tidak sedang mengambil alih tugas dosen teman-teman semua. Kita hanya mengayakan ya diskusi terkait dengan hal-hal yang kita pelajari di kelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bima. Silakan Bima. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas review materinya dan banyak insight-insight baru yang bisa kami manfaatkan untuk memahami materi mata kuliah ALKSPT ini. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa WA Bapak atau gimana, Pak? Boleh, boleh WhatsApp semua. Siap. Oke, mungkin kegiatan kita cukup sampai di sini. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak. Eh, mohon jika, mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dari kami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan, Li. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama. Makasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.